warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa qur rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal khairul fatihin. Pada kesempatan ini marilah kita memanjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di akhir tahun, ya betul ya Bu, di akhir tahun ini kita alhamdulillah masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kesehatan jasmani, kesehatan rohani, terlebih-lebih kita masih diberikan nikmat oleh Allah yang tak terhingga, yaitu nikmat iman dan Islam. Sepertinya kalau kita diberikan nikmat iman dan Islam, senang ya Bu, ya. Kita mau berjalan dalam keadaan cuaca hujan, betul, apalagi dalam keadaan kemarau, ya, melangkahkan ke masjid kayaknya senang banget. Apalagi kita ngumpul. Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Dan kita juga mengaturkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga dan sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk manusia yang senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan manusia inna akramakum indallahi atqakum. Kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya, serta kita menjadi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kalau kita menjadi orang yang takwa, pasti kita akan dibahagiakan hidup di dunia dan juga disejahterakan di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan semoga kita senantiasa menjadi umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak mendapatkan syafaat uzma dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bu, ini akhir tahun mau ngapain? Ya. Biasanya bakar-bakar jagung atau apa? Betul ya? Enggak ada jagungnya. Itu jagung perasaan banyak di sana tuh. Iya kan? Di mana tuh? Apa ditanamnya udah besar atau belum? Saya juga nggak tahu. Biasanya kan orang 3 bulan, betul ya, 3 bulan ya, betul ya, 3 bulan mau tahun baru biasanya orang sudah nanam jagung, ya. Alhamdulillah. Gak apa-apa, ini juga berkah Bu, ya, berkah, mencari rezeki, mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting niatnya apa? Baik, ya. Baik, kita bersyukur saja ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apapun, ya, kita punya mata masih bisa untuk melihat, berarti kita bisa melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memberikan
mata kepada kita, kita bisa melihat, dan disitulah kita melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nyata. Allah ciptakan untuk kita sebagai makhluknya, dan kita juga masih diberikan oleh Allah 2 telinga yang masih mendengar. Betul. Ketika azan dikumandangkan, kita masih mendengar. Berarti ada panggilan untuk melaksanakan sholat. Ibu suka mendengar azan? Jangan-jangan nggak mendengar gitu. Mendengar azan? Alhamdulillah. Dan kita juga, kenapa ini telinga? Ya, lebih banyak daripada mulut kita. Berarti kita harus banyak mendengar yang baik, dan kita juga bicaranya itu dikurangi. Apabila berbicara tidak diperlukan, tidak bermanfaat, dikurangi. Kita berbicara yang baik-baik, berarti berbicara dengan yang ada manfaatnya, ya. Begitu. Telinga bisa mendengar, dan kita juga bisa mencium dengan alat ciuman kita, yaitu 2 lubang hidung. Coba Bu, kita bersyukur kepada Allah diberikan lubang hidungnya ke bawah. Coba ke lubang hidung ke atas. Benar gak? Benar gak sih? Coba Ibu, mana udah harus nutupin kepala kalau hujan, kita juga harus ngejagain lubang hidung, ya. Jangan sampai kena air hujan juga, ya. Bayangin Bu, kita repot banget tuh kalau lubang hidung ke atas. Nauzubillahi min dzalik. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan kita juga masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, akal pikiran kita di bawah keimanan. Jadi keimanan tetap di atas akal pikiran kita. Makanya kita menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan Bu, kalau seandainya yang Ibu lihat pohon-pohon yang banyak, ya, yang banyak di sekitar kita, dan juga mungkin Ibu ketika jalan-jalan, ya, melihat hutan-hutan, betul ya, kiri kanan banyak pepohonan, atau hutan-hutan Ibu, baik hutannya itu hutan gundul ataupun hutan yang banyak pohon-pohonannya. Coba bayangkan, kalau seandainya itu menjadi penanya, dan lautan yang begitu luasnya Allah ciptakan menjadi tintanya, tidak cukup untuk menulis kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Makanya kita itu harus senantiasa membaca kalimat Alhamdulillahirabbil. Kemarin sudah disampaikan kepada ibu-ibu, kalau kita membaca kalimat Alhamdulillah sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam sebanyak 100 kali, sama dengan, sudah disampaikan belum? Belum. Sama dengan apa Bu? Kita bersedekah sebanyak 100 kuda perang berikut dengan apa tuh? Dengan bawahannya. Jadi Ibu mungkin kalau habis subuh, ya, membaca kalimat Alhamdulillah 100 kali. Alhamdulillah, 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 ya. Kira-kira mudah nggak mengucapkan Alhamdulillah? Dan barang siapa yang membaca kalimat Subhanallah sebanyak 100 kali, berarti Ibu pahalanya sama dengan bersedekah unta sebanyak 100 unta. Jadi Ibu kalau
membaca kalimat subhanallah, 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 subhanallah sebanyak berapa kali? 100 kali sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Ya, berarti pada subuh dan juga pada asyar. Betul ya? Nah, ibu tuh baca tuh, rajin. Berarti ibu sama nilai pahalanya bersedekah 100 unta. Jika orang Sunda mah onta. Betul ibu? Nah, onta. Alhamdulillah, sama dengan kita bersedekah sebanyak 100 kuda perang fisabilillah. Coba harga kuda berapa? Harga kuda perang. Coba ibu, ada nggak yang harganya 100 juta gitu? Ada nggak? 200 juta ada nggak? Nggak ada. Miliaran. Coba ibu, baca alhamdulillah saja sama dengan sedekah kuda perang sebanyak 100. Coba kalau 100 kali 3 miliar atau 4 miliar, tinggal gitu. Betul gak? Gak usah susah-susah. Tidak usah susah-susah ya. Kita mencari pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita ikhlas. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kenikmatan-kenikmatan yang begitu sangat banyak sekali yang Allah limpahkan kepada kita. Karunia Allah tidak bisa kita hitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi tusuha. Betul ya? Kalau seandainya kita menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan terhitung. Ini Allah sudah menyampaikan kepada kita. Makanya kita enggak boleh menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba ibu, ketika sekarang ibu dalam keadaan sehat walafiat, ada enggak yang membawa apa itu namanya, tabung gas oksigen ke masjid? Ada enggak? Enggak ada. Ataupun mungkin lagi masak pakai tabung oksigen gitu, selang ke hidung, betul enggak? Ada enggak? Nah, terus kita benerin tabung oksigen? Enggak ada. Karena kita lagi keadaan sehat. Coba kalau kita dalam keadaan sehat walafiat, kita benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kita datang masanya sakit kepada kita. Makanya kita harus benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan masa muda, pakai ibadah sebelum kita datang masa tua kita. Ketika apa? Coba ketika kita tua. Kadang-kadang ketika muda kita suka disuruh tuh oleh orang tua kita, nah, sholat ke sana, berjamaah dengan orang-orang, betul? Mah, nanti aja, udah tua. Kadang-kadang ngomong begitu ya. Udah tua mah, banyak yang dirasa. Kadang-kadang lutut sudah pada sakit, benar? Dibilangnya encong, benar? Atau asam urat, udah pada bengkak-bengkak, itu asam urat, ya. Badan pada sakit, namanya kolesterol, ya. Ya Allah ya Karim, mana masa tua kita untuk beribadah? Banyak merengek. Ya Allah, kenapa dulu ketika kita masa muda nggak mau beribadah kepada Engkau? Ternyata ketika kita masa tua, ya Allah ya Karim, banyak yang kita rasa. Coba sekarang yang dilihat, yang berobat, ya, yang berobat di rumah sakit bu, ketika ditanya, kenapa sih bu, sakit apa bu? Aduh pak, ini kita kolesterol. Pas ditanya lagi, ibu kenapa? Pak, saya ini udah bengkak-bengkak, kenapa? Asam urat, nggak ada yang bilang pahit urat, benar nggak? Benar, nggak ada. Pak, pahit urat nggak ada. Ada juga asam urat. Ada juga yang datang diabetes atau gula dan sebagainya. Ini masa tua kita.
Makanya kita harus benar-benar menjaga, jangan sampai masa tua kita itu dipakai untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Ini masih muda. Benar enggak? Kita masih muda enggak? Masih muda. Iya. Makan daging juga masih kuat, betul? Daging kuat, ya kan? Kadang-kadang tulangnya juga masih digerogotin sama kita kuat. Benar enggak? Apalagi itu namanya makan sop. Betul ya? Terus udah enaknya minta ampun sop. Ibu. Mungkin ibu bilangnya apa contoh ya? Iya. Luar biasa ya. Jadi kita nggak boleh menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Karena Allah juga menyampaikan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Coba bayangkan kalau kita menghitung nikmat Allah, apa sih yang paling canggih? Komputer saja yang paling canggih, mungkin internet ya, pakai internet gitu, ngitung. Mungkin kita ada timernya, ada waktunya ya, ada waktunya dihitung. Ternyata tidak bisa juga, tidak mampu untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu. Coba ibu, sehari semalam napasnya berapa kali? Jantung, ya. Sekarang dan jantung nih apa namanya itu berdetak berapa kali? Dihitung nggak? Ibu pernah nggak mengatakan Allah kami bersyukur atau aku bersyukur ya Rabb jantungku masih berdetak, betul nggak? Coba kalau kita ketika mau bangun tidur jantung kita sudah tidak berfungsi lagi, itu bilangnya apa Bu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya kita ketika tidur harus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa tidur bagaimana, Bu? Ibu doa tidur ketika tidur. Bismika Allah wa bismika, itu ingat ya. Jadi kita itu jangan berpikir kita itu ketika tidur kita berpikir nanti juga bangun lagi. Jangan berpikir begitu. Kita tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita bersedekah dulu. Ketika kita bersedekah, ketika kita mau tidur, apa sedekah kita sebelum tidur? Yaitu membaca kalimat Al-Fatihah, ya. Kalau kita membaca kalimat Al-Fatihah sama saja kita bersedekah sebelum tidur. Dan kita juga harus melaksanakan ibadah umroh atau kita naik haji terlebih dahulu sebelum tidur. Apa yang dibaca? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu. Dan kita juga sebelum tidur harus mendamaikan orang terlebih dahulu. Tetangga kita harus kita damaikan. Dengan cara apa? Dengan kita bersolawat kepada baginda Rasulullah dan bersolawat kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Baca bagaimana solawatnya, Bu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina wa ala ali sayyidina wa barik ala sayyidina wa ala ali sayyidina kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum. Ini adalah sholawat yang paling lengkap. Maka ada juga yang mengatakan ini adalah sholawat Ibrahim. Ya. Makanya kita harus ngerti sedikit dikit. Kan kita ini mau pulang, kita ngaji, betul ya? Kita ngaji. Karena ini mau akhir tahun nih, kita nggak tahu nih. Tahun depan kita ketemu atau tidak, kan nggak tahu. Ya, makanya kita bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala mau dipertemukan dengan tahun yang akan datang. Kita wajib bersyukur nggak, Bu? Wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, akhir tahun itu dibaca ketika
Waktu ba'da asar. Dan awal tahun itu doanya itu dibaca ketika waktu maghrib. Jadi awal tahun dimulai dengan waktu maghrib dan akhir tahun ataupun akhir hari ya diakhiri dengan waktu asar. Ibu udah tahu belum? Apa baru tahu nih? Iya, bagus ya. Kalau belum tahu, bilang belum tahu, sehingga kita hari ini menjadi tahu nih. Akhir tahun kita berdoanya ketika sesudah pada asar, dan awal tahun yaitu ketika waktu maghrib ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, saya berdoanya kan di waktu maghrib. Boleh nggak saya sesudah sholat maghrib baca doa awal tahun? Boleh, karena waktu maghrib ya. Nanti ibu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya bersyukur dipertemukan dengan tahun baru ya. Jangan ini mah, yuk bakar-bakar. Sebentar-bentar ngomongnya bakar-bakar ya kan. Bakar apa nih gitu kan. Nah, kita bersyukur kepada Allah, bersyukur dulu. Baca doa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita di tahun yang akan datang lebih baik daripada tahun yang sudah terlewat. Betul ya? Coba kalau tahun ini kita nih, ya Allah Pak Ustaz, kok kayaknya payah banget di tahun ini nih. Keadaannya sumpek, gundah gulana, ketika malam susah tidur. Mimpinya juga mimpi buruk terus Pak Ustaz, kenapa? Serba takut, serba ketakutan. Siang-siangnya juga Pak Ustaz, bagaimana? Saya harus pakai maskeran terus, bagaimana nih? Betul. Mudah-mudahan tahun yang akan datang kita sudah bebas dari mara bahaya dan juga malapetaka dan juga pandemi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita sudah bebas, enak. Kemana-mana kita juga serba tidak ketakutan. Dan kita juga tidak berburuk sangka kepada tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita, bahkan dengan keluarga kita sendiri. Sedikit-sedikit pilek takut, betul? Batuk takut, jangan-jangan, benar ya? Tapi sekarang alhamdulillah. Tapi sekarang Bu, hati-hati. Sekarang musim pilek dan musim batuk. Karena apa? Musim rambutan. Kalau musim rambutan biasanya gitu. Benar ya? Kadang-kadang ada ininya, apa namanya? Ada musim-musimnya ya. Karena ibu apa? Orang lagi kondisinya nggak bagus, hantam aja, makan, ya. Yang penting isinya aja Bu. Ya. Kalau cangkangnya jangan dimakan. Gitu. Itu yang bahaya itu ya. Ngacak, cangkang rambutan dimakan gitu kan. Kita emangnya apa gitu kan? Ibu sudah beli rambutan? Hah? Belum. Pak Ustaz ada yang ngasih tuh rambutan ya, alhamdulillah. Padahal nggak nanam. Iya, Pak Ustaz nggak nanam rambutan, alhamdulillah. Ada yang ngasih rambutan. Ya. Tidak nanam, tetapi kita menikmati, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun, kata Allah Subhanahu wa taala, akan aku tambahkan kenikmatan tersebut. Ibu sekarang ketika ibu punya cita-cita, punya keinginan, kepengen makan nasi goreng. Tiba-tiba ada orang yang ngasih nasi goreng. Ibu kira-kira sudah sukses belum? Hah?
Enggak, sudah sukses belum itu? Sukses. Sukses. Karena apa? Ibu kepengen nasi goreng, tiba-tiba ibu bisa makan nasi goreng. Bu, ya Allah, sukses itu bukan karena kita punya mobil saja. Sukses itu bukan karena kita punya rumah yang mewah, atau mungkin kalungnya itu gede-gede, segede apa tuh? Gelangnya juga gede-gede. Bukan. Kesuksesan itu ketika kita kepengen sesuatu, punya cita sesuatu, punya impian sesuatu, kita terkabul. Ya, bisa terkabul. Ya Allah ya Karim. Coba bayangin, orang sakit tiap hari yang dimakan apa itu? Bubur di rumah sakit. Ketika dia itu kan tambah hari masih bubur, tambah hari masih bubur. Ketika hari ketika kita itu 1-2 atau 2 hari atau 1 harinya mau keluar tuh, itu udah agak mendingan tuh nasinya. Nasi tim mungkin. Betul ya? Asin. Nasinya udah agak enakan nih. Ketika kita keluar, nasi padang yang kita hajar. Benar ya? Ya, begitu. Kenapa? Kita saking bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita merasakan begitu pahitnya banget hidup kita dalam keadaan mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala, serba dibatasi, makan dibatasi, minum dibatasi. Coba sekarang tanya kepada orang-orang tua kita yang sudah kena gula, betul ya? Itu makan aja ditakar. Orang sudah gagal ginjal, itu minum saja ditakar. Kita masih sehat walafiat, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba setiap hari, mungkin orang seminggu sekali harus pergi ke rumah sakit dengan harus mencuci darah kita. Ibu, alhamdulillah sehat walafiat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kita baca 100 kali. Ya. Ketika kita sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Itu Bu, tempat waktu-waktu tempat berkumpulnya para malaikat. Ya. Tempat waktu di mana malaikat berkumpul. Kalau malaikat berkumpul, pasti doanya kepada orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa para malaikat bagaimana? Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Betul. Pasti malaikat memohon supaya umat yang taat kepada Allah diampuni. Perasaan? Ya. Ya. Bu, nyari apa Ibu? Nyari apa? Gak apa-apa, gak apa-apa ya, gak apa-apa. Bos ibunya juga gak. Bu, gak usah, gak apa-apa, gak apa-apa ya. Bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Padahal enggak makan rambutan. Tapi kayaknya agak seret. Ya. Kalau kita la in syakartum la azidannakum, ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat, atas karunia yang Allah berikan kepada kita. Artinya kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Coba Ibu sekarang nanya kepada para suaminya, Bu, makasih banyak Bu. Saya sebenarnya bukan ini tadi. Hah? Iya. Kalau lupa nggak ingat, nggak apa-apa ya. Kita saling memaklumi aja. Ya.
Saking seriusnya nih ngaji. Coba sekarang ibu, kalau punya uang atau nikmat yang diberikan kepada kita berupa uang atau materi, ya. Contohnya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbentuk materi, punya 100.000 hari ini. Ada nggak kita punya pikiran besok Allah pasti akan memberikan lebih daripada sekarang? Ada pemikiran. Karena apa? Kita saat ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, besok hamba kepengen ditambahkan rezekinya yang berupa uang, ya, 200.000 atau 300.000 atau bahkan 1 juta. Ibu sekarang melihat ada keropak jalan, ibu masukin tuh. Punya uang 100.000, ya, masuk tuh 2.000 atau berapa tuh? 2,5%-nya berapa sih? 100.000, 2.500 lah ya, betul ya? Betul ya? 2.500 kan? 2,5%-nya berapa? 2.500. Celong masuk, atau 3.000 lah masuk. Kira-kira Allah mengganti berapa tuh? 300.000 atau 250.000. Karena kita punya uangnya 100.000, tapi kita masih bisa menyisihkan. Ketika subuh dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah, itu ada subuh dikumandangkan, kita sudah siap-siap Allahu Akbar, Allahu Akbar, bersedekah. Terus kalimat azan dikumandangkan oleh seorang muazzin, kita mendengarkan dan kita juga menjawabnya. Sama pahalanya ketika kita mengumandangkan azan. Jadi pahalanya orang yang menjawab dengan orang yang azan, pahalanya. Sekarang bagaimana pahala orang yang azan atau yang mengumandangkan azan? Pahalanya itu berapa jamaah yang datang ke masjid tersebut, jumlahnya ada berapa? Ya, begitu Bu. Itu dilihat dari jamaah. Makanya ketika nanti di akhirat itu orang yang mengumandangkan azan itu Bu, mau diminum dulu ya, bentar ya. Rambutannya emang nggak ada Bu, tapi perasaan kok agak seret ya. Sedap. Gak apa-apa Bu, minum dulu ya. Giginya, kenapa Bu? Oh gitu. Sampai mana barusan Bu? Ngajinya? Hah? Azan. Sekarang azan dikumandangkan, kita mendengar dengan ikhlas menjawabnya. Betul. Kadang-kadang istri suka ngingetin tuh, Pak, bawa enggak untuk infaknya? Betul. Ibu-ibu suka negur begitu? Iya. Pak, bawa enggak buat infaknya? Oh bawa. Kita masukin ke keropak tuh ya. Iya. Kita lupain. Ternyata alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan kita karena kita niat berinfak untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Punya uang 2.000 dimasukin, punya uang 2.000 dimasukin, punya uang 2.000 besoknya dimasukin terus gitu. Karena ya Rob, saya ini komitmennya atau kuatnya 2.000 dulu, 2.000 aja dulu. Jangan sekarang 2.000, besok 100.000, besoknya kagak. Besoknya lagi cuma 1.000 rupiah masuk. 3 hari atau 4 hari kemudian bablas kagak ada. Kagak bisa, enggak bisa bersedekah. Contohnya nih, kita kalau bisa beristiqomah 2.000 aja dulu masukin. Kan Allah itu tidak melihat nilainya, melainkan
istiqomahnya kita, kontinuitasnya kita untuk bersedekah, untuk berinfak. Ya kan? Sekarang sama enggak? Orang infak atau bersedekahnya orang yang kaya dengan orang yang biasa-biasa saja. Beda pasti. Mungkin orang yang kaya 100.000 dia udah istiqomah. Kita ngelihat di dompet masih ada uang yang masih receh, yang diambil dia receh lagi pasti. Betul enggak? Kata yang 2.000, lo lagi ketemu katanya. Di kompak itu ngomong yang 2.000, benar enggak? Nah, itu yang si 2.000 itu nyari yang 5.000, yang 10.000 masih susah tuh. Ada enggak? Pas masuk 5.000, alhamdulillah ada teman saya nih. Mungkin dia ini yang 5.000 nih jalan-jalannya kemana dulu nih. Benar enggak? Yang 2.000 mah udah biasa tuh. Anak-anak permen atau jajan juga itu udah biasa yang 2.000. Ya kan? Yang 5.000 udah agak mendingan tuh naik kelas. Yang 10.000 juga agak naik kelas. Yang 100.000 mainannya udah di mall. Betul gak? Udah di kafe. Udah di apa? Di tempat-tempat yang agak mahal sedikit, benar gak? Coba yang 2.000, saya mah di pasar aja udah cukup katanya teman. Jalan-jalannya dia yang 2.000 tuh. Masuk Ropa, keluar ke pasar lagi. Masuk Ropa, keluar pasar lagi. Yang 100.000 masuk Ropa, keluarnya bisa kemana itu? Material. Betul gak? Bang, beli material, semen berapa? Sak. Betul gak? Coba ada gak yang banyak? Berapa ini? Harganya 2.000 satu sak, kan gak ada semen. Ada gak semen harga 2.000? Kagak ada. Ya. Minimal harga semen berapa ini? 50.000 minimal. Ya. Kecuali ada yang dibungkusin pakai plastik tuh 10.000-an. 10.000 atau 15.000? Ya, 10.000. Ibu-ibu berarti sudah beli juga ya, ketahuan ya kan. Alhamdulillah tahu ya kan. Sekarang beras ada nggak yang harga 2.000 beras? Yang 7.000 ada nggak beras? Hah? Yang 7.000 ada. Tetapi ibu nggak mau makan, bener nggak? Bener nggak sih? Iya. Berasnya kuning. Tapi, itu kan. Tahu. Ya. Ada juga yang 7.000 berasnya juga plastik kecil. Apa itu? Beras apa itu? Yang warnanya agak merah. Buat obat katanya. Iya, apa itu? Ibu belinya di tempat bumbu. Kalau di tempat-tempat apa itu? Kalau di tempat-tempat Superindo gitu. Angkat. Ibu pernah dengar angkat? Itu kalau tidak salah 7.000 ya. Satu plastik kecil. Ibu pernah dengar angkat? Orang biasanya kalau demam tinggi, demam berdarah apa, bisa direbusin angkat. Tahu apa ibu angkat? Beras merah. Beras merah, ibu kalau ke Superindo di tempat bumbu-bumbu nanya ke ya, yang ke kasir, pelayan lah ya. Kalau kasir mah tak kasihan tuh dari syariah. Ada angkat nggak? Angkat itu namanya. Nama barangnya itu namanya angkat. Ya. Kenapa? Kayak beras. Itu beras merah itu mah. Beras yang sudah difermentasi. Itu buat obat. Ya. Bukan 1 liter bu. Paling berapa gram gitu deh. Kenapa? Kenapa? Pokoknya di plastik kecil-kecilan, ya. Tahu 250 gram atau berapa gitulah. Boleh ibu. Biasanya orang kalau yang penyakit itu biasanya dibantu sama gituan. Atau kita itu kadang-kadang badan kurang enak gitu kan? Badan kurang nyaman gitu ya, pada dingin atau apa, boleh, ya. Boleh seperti itu ya. Karena apa? Kan sekarang kita yang punya akal apapun kita lakukan. Yang penting kita sehat. Bukti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
diberikan kesehatan jasmani. Kalau kita sehat, makan apapun enak menurutmu. Coba tanya Bu Kamil, ke pasar beli apa Bu? Beli pete. Iya kan? Karena sehat bisa beli pete. Apa? Bu, kalau darah tinggi makan gak boleh kan makan pete. Tapi kalau kita sehat, benar nggak? Ibu-ibu yang lain, Bu beli apa? Beli jengkol. Iya kan? Jengkol nikmat, ya kan? Yang lain lagi nanya, Bu beli apa? Beli terasi. Buat apa? Buat nyambel terasi, Pak Ustaz. Udah beli jengkolnya atau beli petenya, karo lalapnya, beli asinnya. Hujan-hujan gitu dimakan, mantap. Betul ya? Enak. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa? Ketika kita mau makan atau mau minum, doanya Allahumma barik fima rojak wa qina adzab. Subhanallah. Bukti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sudah diberikan makanan, minuman yang baik, halal dan thayyib. Betul ya? Coba Ibu, ini makanan halal. Kalau tidak thayyib, kalau tidak baik untuk tubuh Ibu dimakan tidak? Tidak dimakan. Pak, ini sampaikan halal. Sudah disediain nih untuk kita nih. Kenapa Bapak nggak makan? Ini halal, tapi tidak thayyib untuk saya. Karena saya darah begitu. Saya darah tinggi Ustaz. Ini dagingnya daging ini, contohnya begitu. Betul nggak? Berarti halal tapi tidak thayyib. Tapi kita kalau halal, thayyib, mantap. Benar nggak? Ikan peda ditambah dengan pete, sambal dan lalapan, mantap. Coba. Ini Masya Allah, nikmat dari Allah kita bisa rasakan. Tapi kalau ibu sekarang sedang sakit, terbaring di rumah sakit, ya, ini ibu-ibu menjenguk ke rumah sakit, bawa itu tadi yang biasa dimakan oleh si fulan itu. Kira-kira di rumah sakit dibawain pete, dibawain apa itu tadi? Ikan peda ataupun pepes peda itu kan? Ditambahin apa itu tadi? Jengkol, semur jengkol, ditambahin lagi lalapan, dimakan, ditambahin lagi sambal. Kira-kira dimakan nggak itu? Ketemu dokter, apa-apaan ini? Iya kan? Mau nengok orang yang sakit atau mau makan di mana itu? Iya. Hati-hati ya. Berarti kita mumpung diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bersyukur. Ketika kita jatuh sakit, apapun yang dikatakan nikmat, saat itu mulut pada pahit. Makan apapun yang enak, mulut kita merasakan pahit. Begitu, betul ya? Sekarang kita dikasihkan umur panjang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira umur panjang itu untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memohon kepada Allah, ya Rabb, berikanlah umur panjang kepadaku, umur yang berkah. Untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan minta umur panjang tapi untuk bermaksiat atau berberas-malasan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min dzalik. Ya, kita harus punya power dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Harus punya power. P-nya itu apa? P-nya apa Bu? Pernah diajarkan kepada Ibu? P-nya itu apa? Pelajari, ya, ilmu-ilmu tentang dunia dan akhirat. Pelajari sama kita, berarti kita mau pelajari ilmu-ilmunya. Knowledge, ilmu pengetahuan. Belajar terus, power. O-nya apa? Obati hatimu dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu asy-syifa, penawar.
Betul. W-nya waspada, bermalas-malasan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waspada, bermalas-malasan ibadah kepada Allah Subhanahu. Power. E-nya enyahkanlah. Enyahkanlah apa? Enyahkanlah, benar. Enyahkanlah bermalas-malasan ibadah juga kepada Allah. Enyahkan, hilangkan. R-nya rutinitas. Ini apa ini? Tarbiyah. Berarti kita tetap harus belajar. Rutinitas tarbiyah, berarti belajar terus-terusan. Ulangi lagi. P-nya apa, Bu? Pelajari ilmu ya dunia akhirat. O-nya obati hatimu dengan Al-Quran. W-nya waspada untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. E-nya enyahkanlah untuk bermalas-malasan ibadah kepada Allah. Dan R-nya itu rutinitas tarbiyah. Ya. Jadi kita itu terus ngaji, alhamdulillah ada ketuanya, kita digalakan terus supaya apa? Supaya kita tetap hati kita itu tertanam. Di hati kita tertanam untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita tinggalkan. Karena rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala salah satunya adalah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya sholat 5 waktu kita kerjakan. Waktunya bulan puasa, karena kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kesehatan, nikmat yang begitu panjang, kita diwajibkan untuk berpuasa. Di dalam berpuasa itu di bulan Ramadan kita ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ini apa? Dikeluarkan oleh kita karena zakat fitrah itu adalah untuk apa, Bu? Untuk apa? Membersihkan jiwa raga kita dan untuk menyempurnakan ibadah puasa kita. Karena kalau ibadah puasa kita tanpa disempurnakan dengan zakat fitrah, kira-kira nyampe enggak itu amal ibadahnya kepada Allah? Selama kita berpuasa, menggantung kalau kita tidak mengeluarkan zakat fitrah. Nauzubillahi min dzalik. Ibu jangan pelit-pelit, ya. Jangan pelit zakat fitrah aja nggak mau ngeluarin, padahal mah wajib. Hati-hati, ya. Makanya kita tadi dikasih umur panjang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, kalau tahun depan kita masih diberikan umur panjang, pakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sekarang sudah tidak muda lagi, ya. Kita juga gewat-gewat, kita juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan ditinggalkan. Dan ketika kita dalam keadaan sehat walafiat, kita juga harus buru-buru mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu sebelum masa sakitmu datang kepadamu. Dan kadang kita dalam keadaan hidup sekarang nih buru-buru, kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar hidup kita menjadi hidup yang berkah sebelum mau menjemput kita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kira-kira kalau kita sudah dikatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un dalam keadaan kita telentang, ya, oleh orang lain, mau diapain saja kita ngikutin, karena orang yang meninggal itu, Bu, itulah orang yang paling pasrah, orang yang paling pasrah. Benar enggak? Kira-kira orang yang paling sabar itu orang yang meninggal. Coba Ibu dikorek kupingnya. Ya kan suka ada itu kan, korek kupingnya, dibersihin telinganya tuh, ya kan? Hidungnya juga dibersihin sama kita. Pakai apa tuh? Pakai
datang Pak ya, hidungnya dibersihin, sama orang hidup bukan orang mati lagi. Ya. Nah, terus kita disirami nyiramin orang yang meninggal, bersabar. Diginiin ikut ya, ditekurupin ikut, dia dicentangin ikut, dimiringin ikut. Itulah orang yang meninggal. Itu ibu mau seperti itu? Hah? Nah, belum. Benar, belum. Nanti harus mau kita menjadi orang yang sabar, dibenar-benarin oleh orang lain, karena kita sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya kita mumpung kita masih diberikan harapan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yuk sama-sama kita mulai sekarang kuatkan diri kita, tekadkan diri kita, berazam. Tahu nggak berazam? Ya kan? Kita punya niat yang kuat untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ada yang bertanya enggak? Sampai sini ada yang bertanya enggak? Tadi baca alhamdulillah. Kalau kalimat Allahu Akbar enggak ada yang nanya kan? Pak, kalau baca kalimat Allahu Akbar 100 kali sama dengan apa gitu? Ada enggak? Sama dengan kita nilainya bersedekah membebaskan 100 budak ya. Kita mudah-mudahan ini menjadi orang-orang yang benar-benar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya apa sih yang kita inginkan dari Allah? Kata Allah, silakan. Mau mondar-mandir, mau hidup selamanya di surga kelak, tidak apa-apa kata Allah. Kenapa? Engkau itu sudah diridhoi. Ya, sudah diridhoi. Kalau Allah sudah ridho, Bu, ya, kita mau ngapa-ngapain juga di surga bebas. Ya kan? Jadi penghuninya. Coba ibu sekarang nih, karena kita itu menjadi orang Geria Jaya Cikeas. Kira-kira kita bebas ya keluar masuk ke Geria Jaya Cikeas nih? Dari luar masuk ke Geria Jaya Cikeas, dari dalam keluar lalu mau belanja apa belanja, bebas gak? Coba ibu kalau bukan orang Geria Jaya Cikeas atau nggak dikenal, di security juga pasti udah dicegat. Pak mau ngapain? Apalagi ini lagi pandemi ini, bener nggak? Pasti digituin ya. Contohnya begitu ya. Tetapi karena kita sudah menjadi penghuni, ya, penghuni tetap, jadinya kita dikenal oleh yang lainnya dan kita juga bebas. Ibu mau ngapain silakan. Yang penting sesuai dengan aturan yang diaturkan di tempat kita di mana bermukim ya. Mudah-mudahan ibu kita menjadi orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga berbaik di hadapan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala ya. Hubungan kita dijaga dengan Allah Subhanahu wa taala, dan hubungan kita juga dijaga dengan sesama manusia dan juga makhluk-makhluk Allah yang lainnya, agar kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum. Kita baca doa bersama-sama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwal wal akhir wa barik wa sallim wa sallallahu ta'ala wa sahabati rasulillah ajmain. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan na'imun kafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana innana amana faghfir lana dzunubana wa qina 'adzabannar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Allahumma nas'aluka huda wa tuqa wa 'afafa wal ghina wal istiqamah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum